Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Ajuni Parianda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Penasaran apa yang akan kita bahas hari ini? Yuk simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu tentang diplomasi. Yang pertama, definisi diplomasi. Menurut Ian Brownlee, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang di dalamnya setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Selanjutnya, diplomasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dalam arti sempit, diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara di mana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi. Selanjutnya, ruang lingkup diplomasi. Diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun, diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi, karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana dilaksanakan oleh para duta besar yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Selanjutnya, tujuan diplomasi. Kautilya, seorang ahli strategi politik di masa dinasti Mauryan di India, memaparkan 4 motif diplomasi, yaitu 1. Perolehan. Artinya, tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain. Kemudian yang kedua, pemeliharaan. Artinya, tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan-hubungan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, penambahan, artinya tujuan diplomasi adalah untuk memperluas hubungan diplomatik. Kemudian yang keempat, pembagian yang adil, artinya tujuan diplomasi adalah harmoni dan perdamaian. Jadi, tujuan diplomasi menurut Kautilya yaitu untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri dan kepentingan utamanya adalah pemeliharaan keamanan. Adapun tujuan vital lain dari diplomasi, yakni memajukan ekonomi, kepentingan perdagangan dan komersil, perlindungan warga negara sendiri, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestis nasional, dan memperoleh persahabatan dengan negara lain. Jadi, secara luas, tujuan diplomasi dibagi menjadi 4, yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan budaya, dan tujuan ideologi. Selanjutnya, tugas dan fungsi diplomasi. Tugas dan fungsi ini tidak lain menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam diplomasi. Tugas diplomasi. Terdapat beberapa tugas pokok dalam diplomasi, yakni yang pertama, negosiasi atau melakukan perundingan, kemudian proteksi, yakni melindungi kepentingan negara dengan warga negaranya pada negara di mana dia ditempatkan. Kemudian representasi, yakni melakukan proses melaksanakan penyelidikan, pertanyaan bersama pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan dari politik pemerintah negaranya. Selanjutnya observasi, yakni memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah negara yang mungkin bisa mempengaruhi kepentingan negaranya. Kemudian persahabatan, yakni untuk meningkatkan interaksi persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, baik dalam bidang ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun fungsi-fungsi dari diplomasi, yakni sebagai perwakilan untuk mewakili negara dalam melaksanakan politik luar negeri, kemudian
untuk mempromosikan dan bertugas membangun citra positif negara di mata dunia. Kemudian sebagai negosiator, yakni untuk berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional negara di dunia internasional. Selanjutnya, untuk melaporkan kebijakan luar negeri dan untuk melindungi, memastikan kepentingan negara termasuk warga negaranya di luar negeri. Selanjutnya, jenis-jenis diplomasi. Secara garis besar, jenis-jenis diplomasi yang ada dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan tindakan aktor-aktor yang terlibat dan berdasarkan media dalam praktik diplomasi. Adapun jenis-jenis berdasarkan kategori tersebut sebagai berikut. Dari kategori-kategori tersebut, jenis-jenis diplomasi dapat dipadatkan lagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, diplomasi publik. Yakni diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi khalayak asing. Kedua, diplomasi multilateral merupakan sebuah praktik diplomasi yang melibatkan 3 atau lebih negara, terutama antar negara yang memiliki kepentingan sama dan ingin dicapai bersama. Ketiga, diplomasi preventif, yakni sebuah aksi untuk mencegah perselisihan antar negara atau antar kelompok negara. Yang keempat, diplomasi bilateral, yakni pelaksanaan hubungan diplomatik antara dua negara secara formal melalui misi diplomatik yang diakreditasi oleh kedua pihak. Contohnya, hubungan diplomasi antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan perwakilan diplomatik. Yang pertama, duta besar. Duta besar adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Kemudian yang kedua, duta. Duta adalah wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Kemudian yang ketiga, menteri residen. Seorang menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara, sehingga dia tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat dia bertugas. Yang keempat, kuasa usaha, yakni perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri dari pegawai negeri lainnya. Yang terakhir, pejabat pembantu dari duta besar yang berkuasa penuh, yang terdiri atas atase pertahanan atau perwira militer dan atase teknis, yakni PNS. Selanjutnya, mengenai hubungan diplomatik. Negara adalah subjek utama hukum internasional dan berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Dalam hukum internasional, dikenal dua aspek mengenai kedaulatan, yaitu yang pertama, aspek eksternal kedaulatan, yakni kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di luar batas wilayah negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, aspek internal kedaulatan, atau kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu yang berada dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya, hak dalam hubungan diplomatik. Hak untuk mengadakan hubungan diplomatik disebut hak legasi. Ada dua jenis hak legasi. Yang pertama, hak legasi aktif, yakni hak negara untuk mengirim atau tidak mengirim wakilnya ke negara lain. Kemudian yang kedua, hak legasi pasif, yakni hak negara untuk menerima atau menolak wakil dari negara asing. Berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik. Berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pejabat yang bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya. Kemudian yang kedua, pejabat yang bersangkutan dinyatakan persona non grata atau tidak disukai. Kemudian yang ketiga, dibekukannya atau putusnya hubungan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan diplomatik. 1. Inviolability, yakni kebal dari alat kekuasaan negara. 2. Immunity, yakni kebal dari yurisdiksi pidana dan perdata. Teori kekebalan diplomatik. 1. Teori exterritoriality, yakni wakil diplomatik dianggap berada di wilayah negara sendiri sehingga kebal terhadap hukum negara penerima. Kemudian yang kedua, teori sifat perwakilan, yakni kebal karena ia merupakan wakil dari negara maupun kepala negara pengirim. Kemudian yang ketiga, teori kebutuhan fungsional, yakni utusan diplomatik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna atau kekebalan dalam menjalankan tugas.
Membahas mengenai hubungan diplomatik, ada yang namanya suaka diplomatik. Berikut sedikit materi suaka diplomatik menurut J. Sutor dan macam-macam suaka diplomatik. Baik, itulah pembahasan mengenai diplomasi dalam politik internasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat, taati prokes dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.